Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, pagi hari ini kita ditunjukkan oleh Allah betapa pentingnya cahaya bagi kita. Ketika manusia hatinya gelap, maka ternyata sulit untuk melihatnya. Ketika manusia tidak mendapatkan cahaya, ternyata kita kesulitan untuk melihat. Dan ini bagian dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita mendapatkan hidayah dan mendapatkan taufik. Bismillah, dengan apa yang kita lakukan pagi hari ini, Allah menjadikan kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena darurat nih. Kados Gaza ini. Pun gelap mawon mboten napa-napa. Alhamdulillah, kita lanjutkan sampai kepada bab 217, diberikan judul sifat lemah lembut, hadis 462. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assam alaikum. Qalat Aisyatu fafahimtuha faqultu alaikumussalam wa la'nah. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Faqultu ya Rasulullah awalam tasma' maqalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, assam alaikum, semoga kematian menimpa kalian. Aisyah berkata, lalu aku memahaminya dan aku menjawab, wa'alaikumussalam wa la'nah, semoga kematian menimpa kalian dan juga laknat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelan-pelan wahai Aisyah, sungguh Allah menyukai kelembutan dalam segala hal. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Rasulullah menjawab, aku sudah mengatakan wa'alaikum, dan juga bagi kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini mengajarkan tentang kelembutan dan juga mengajarkan tentang kecerdasan, kecerdikan
ketika menghadapi orang-orang yang benci dengan Islam. Ada sekelompok atau segolongan orang Yahudi disampaikan terkait dengan orang-orang Yahudi tersebut begitu bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah tidak mengucapkan assalamualaikum tapi memelesetkan dengan assalamualaikum. Celaka atau kematian atas kalian. Istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah yang mendengar kalimat tersebut langsung membalas dengan assalamualaikum wa la'nah, dan kematian atas kalian dan juga laknat. Namun kalimat Ummul Mukminin Aisyah itu oleh Rasulullah ditahan pelan-pelan, ya Aisyah, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan dalam segala hal. Lalu Ummul Mukminin Aisyah kembali bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau mendengar kalimat mereka? Dan Rasulullah pun mendengar, sehingga Rasulullah hanya cukup dengan menjawab wa'alaikum dan juga bagi kalian, atau dalam bahasa kita podo-podo. Nah, ini mengajarkan kepada kita, diantaranya ulama menyampaikan, jika Rasulullah membalasnya dengan kalimat laknat, bisa jadi orang-orang Yahudi itu akan memelintir kalimat dengan mengatakan, loh, sampeyan iki ya apa sih? Wong didongakno assalamualaikum kok malah mendoakan laknat. Kenapa? Karena mereka mengucapkan assalamualaikum itu seolah-olah seperti assalamualaikum. Sehingga hal ini justru mengajarkan bahwa menghadapi orang-orang yang keji, menghadapi orang-orang yang benci dengan Islam, itu tidak bisa serta-merta dengan sesuatu yang frontal, tetapi juga butuh kecerdasan, butuh kecerdikan. Sehingga jawaban Rasulullah alaikum wa alaikum podo-podo, begitu juga dengan kalian. Hal itu menunjukkan bahwa ketika mereka mengucapkan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada mereka. Tapi ketika Rasulullah misalkan menjawabnya dengan laknat, menjawabnya dengan hal yang sama, bisa jadi orang Yahudi akan memelintir kalimat dengan mengatakan, lihat nabimu didoakan baik-baik kok justru mendoakan laknat. Nah, ini kecerdasan, kecerdikan diantaranya. Sehingga Rasulullah mengingatkan Ummul Mukminin Aisyah pelan-pelan, karena menghadapi orang-orang Yahudi yang licik semacam ini, maka harus juga dengan kecerdikan dan dengan kelembutan. Nah, di sini jangankan hal yang demikian, ketika kita membaca surat Al-Ma'arij, ada orang-orang yang mereka ini jangankan kalimat Rasulullah, bahkan ketika mereka ini diminta terkait dengan keyakinan kepada Allah, bahkan mereka diberitahu tentang hukuman atau adab yang menakutkan, mereka justru menjawabnya dengan sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi', surat Al-Ma'arij. Mereka justru meminta agar hukuman itu segera terjadi. Jadi mereka justru meminta agar hukuman itu segera didatangkan oleh Allah. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Untuk orang-orang kafir, hukuman tersebut itu pasti akan datang. Oleh karena itu, di ayat kelima kita diingatkan, fasbir sabron jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang jamil, kesabaran yang baik, keteguhan yang baik. Karena menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang yang benci dengan Islam, kita harus memiliki keyakinan, keteguhan yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Karena bisa jadi akan muncul keraguan, setan membisikkan dalam hati kita seolah-olah bahwa wong modele koyok ngono iku lho, kok ya panjang umur. Kok gak mati-mati ya wong koyok. Mungkin akan begitu. Pangeran iki lho kok gak ngadab wong koyok ngono iku. Mungkin kalimat kita begitu.
Tetapi kita diingatkan terkait dengan hal tersebut pasti akan terjadi. Bahkan di antara doa atau permintaan yang mereka minta karena ingin pembuktian bahwa Allah akan memberikan hukuman, insya Allah di dalam surat Al-Anfal ayat ke-32 kita bisa membacanya. Wa id qalu, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik itu berkata, Allahumma, ya Allah, in kana hadza huwal haqqu min indika, ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar wahyu min indika, dari engkau, famtir alaina, maka hujanilah kami hijaratan dengan batu, minas sama, dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Bayangkan, ndonga niki lho nedhi dihukum. Jika memang hukumanmu itu benar-benar hak, benar-benar ada, maka hujanilah kami batu dari langit. Jenengan wantun ndonga ngoten. Ya Allah, kalau memang benar-benar ada hukumanmu, Al-Quran itu memang benar, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkan adab yang menyakitkan, datangkan hukuman yang menyakitkan. Jangan bayangkan niki donga napa. Tetapi diingatkan bahwa mereka ini akan benar-benar lil kafirina. Jadi untuk orang-orang kafir itu pasti laisa lahu dafi', tidak akan bergeser, hukuman itu pasti terjadi. Kapan? Allah yang menentukan. Oleh karena itu, kaitannya dengan dakwah, kaitannya dengan perjuangan Bapak dan Ibu, kita diminta untuk memiliki kesabaran yang jamil, kesabaran yang kuat, kesabaran yang indah, yang tidak tergoyahkan. Jangan sampai seolah-olah kalimat-kalimat dzon jahiliyah itu muncul begitu. Seolah-olah bahwa wong iku lho gak tahu sembahyang, kelakuannya ya welek, ya maksiat tok, kok sugih. Misalkan begitu. Kok jabatannya tambah munda. Macam-macam lah kalimat kita membandingkan. Tetapi sekali lagi, untuk orang-orang yang memang benci dengan Islam, kita diingatkan, kelak Allah akan memberikan hukuman. Hukumannya kapan? Bisa jadi meskipun kita sudah kembali kepada Allah, belum nampak hukumannya, belum nampak. Tetapi bisa kita temukan hatinya mungkin tidak tenang, itu pun hukuman. Hatinya mungkin setiap hari merasa gundah, merasa resah, atau justru diberikan oleh Allah kelebihan yang sifatnya mendapatkan banyak keburukan, menumpuk banyak dosa, sehingga kemudian hukumannya semakin berat. Dan demikianlah bagaimana karakter atau tabiat dakwah Bapak Ibu. Jalannya terjal, jalannya berliku, waktunya panjang, dan yang mengikuti qalilan, sedikit. Ini adalah tabiat atau karakter dakwah. Namun kita diingatkan agar kita fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang teguh, yang kuat, yang kita tidak ragu. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, di antara cahaya dan gelap. Tapi ini bukan rapat gelap dan bukan kajian gelap gitu. Hanya listriknya padam, listriknya bermasalah. Insyaallah untuk takmir ini diantaranya kita diingatkan warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Bingungnya jenengan mikirkan masjid yang hari ini konslet begitu. Yang kita pikirkan berusaha untuk tetap menghidupkan dan memakmurkan, insyaallah jenengan akan mendapatkan ganti, mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yang hadir di masjid ikut memakmurkan di antara remang dan gelap ini, kita insyaallah bismillah kita menjadi bagian
dari orang-orang yang hatinya terikat di masjid dan kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ada hari yang banyak manusia merasa kepanasan dan tidak mendapatkan naungan, kita justru akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.